Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi ini kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu mapel fikih Yang mana insya Allah dalam kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang penyelenggaraan jenazah. Baik, tentu sebelum kita mulai lebih jauh, kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, penyelenggaraan jenazah. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah ini ada beberapa poin yang memang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu tentu diharapkan siswa memahami tentang hakikat hidup di dunia. Jadi diingatkan dengan kematian biar supaya paham tentang hakikat hidupnya di dunia itu. Bahwasanya sementara. Kemudian juga kita ingin setiap siswa mampu menjelaskan tentang proses penyelenggaraan jenazah, kaifiyahnya. Begitu juga dengan yang ketiga, siswa mampu memahami tata cara sholat jenazah. Dan tentu yang keempat ini yang paling penting, kita harapkan nantinya setelah mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah, itu siswa dapat mempraktekkan sholat jenazah. Baik, satu hal yang pertama kali menjadi pembahasan kita, yaitu pemahaman kita tentang segala yang hidup pasti akan mengalami fase yang disebut dengan kematian. Maka dalam ayatnya Allah menegaskan, kullu nafsin da'iqatul maut. Jadi setiap mereka yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi ini satu ayat yang menjadi bahan muhasabah kita Yang menjadi pertanyaannya adalah sudah siap atau belum Karena terkait dengan ajal atau kematian ini, dia tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, tidak melihat jabatan kita apa atau status kita apa, tapi dia terus akan mengejar kita. Bahkan juga dalam ayatnya, Quran Surah Al-Jum'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya, "Qul innal mautal ladzi", katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, maka sungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, yang kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan kemudian dia beritakan kepadamu atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi satu hal yang harus kita pahami anak-anak sekalian, bahwasanya ketika besok kita akan kembali kepada Allah kapanpun waktunya, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menanyai Allah akan menyampaikan tentang apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Begitu juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika datang malaikat, yaitu dua malaikat kepada seseorang yang ada di dalam kuburan, ketika dia dikuburkan, maka malaikat itu akan bertanya kepadanya, "Man Rabbuka?", siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu?
Kemudian juga faqala rabbi Allah, maka dia akan menjawab Tuhanku adalah Allah. Qala wa ma dinuka, lantas apa agamamu? Qala dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa qala lahu, kemudian malaikat tadi bertanya lagi, man nabiyyuka, siapa nabimu? Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika at-tathbit fil hayatid dunya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan as-sabit, keteguhan apa yang sudah berlangsung dalam kehidupan dunia. Tentu ya mereka yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang punya sabat ya. Jadi ketetapan, keteguhan dalam keimanannya. Adapun mereka yang tidak punya keimanan tentu tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan para malaikat yang menanyainya. Kemudian juga ada proses yang nantinya akan dilalui manusia. Yang pertama ya, yaitu ruh. Kemudian ruh itu ditiup sama Allah ya, ke dalam rahim ya. Yang kemudian ya, setelah itu kita akan masuk pada fase kita hidup di dunia ya. Yang kemudian kita akan berlanjut nantinya kalau sudah meninggal kita berpindah ke alam kubur. Yang kemudian kalau sudah berpindah di alam kubur kita akan ya nantinya akan berjumpa ya dengan yaumul akhir atau hari kiamat ya. Yang kemudian setelah itu nanti kita dihisab sama Allah ya, dengan apa yang sudah kita kerjakan, barulah nanti kemudian kita akan ditimbang ya amal perbuatan kita. Jika amal perbuatan baik kita lebih baik, lebih banyak, ya tentu insya Allah surgalah tempat kembali kita. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, jika perbuatan buruk ya, atau maksiat kita atau dosa kita lebih banyak, ya tentu na'udzubillah min dzalik, nerakalah tempat kembalinya. Na'udzubillah. Maka ada beberapa hal yang tentu menjadi pengetahuan kita ya. Ketika ada seorang yang telah meninggal dunia, ya, maka ada hak-hak kewajiban yang harus kita lakukan terhadap si mayit ini. Yang pertama, tentu ya, kita diperintahkan untuk memandikannya. Kemudian yang kedua, kita mengkafaninya. Kemudian yang ketiga, kita menyolatkannya. Ya. Kemudian kita menguburkannya. Jadi 4 hal, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Inilah kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan tentang keutamaan orang yang mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalaini al-adimaini. Jadi dalam satu riwayat yang sahih yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa kata Nabi yang menyaksikan jenazah kemudian ia ikut menyolatkannya, maka pahala baginya adalah 1 qirot. Ya. Kemudian barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian ikut ya, menguburkannya, maka pahalanya adalah 2 qirot. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qirot ini? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar atau gunung emas yang besar. Masya Allah, inilah pahala mereka yang ikut menyolatkan, ikut menguburkan ketika ada jenazah. Maka ini satu keutamaan yang harus kita laksanakan, dan ini menjadi perintah daripada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berikutnya adalah bagaimana kemudian kita harus memahami, yang pertama memandikan jenazah ya, tentu kita usahakan sebersih mungkin ya. Adapun alat-alatnya ya dari kapas ya, kemudian kalau ada wewangian, daun bidara atau mungkin yang lain, sampo, sabun dan lain sebagainya ya. Dan tentu juga kain kafannya sudah disiapkan ya. Adapun tata cara memandikannya adalah tentu ya, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindungi, jadi memang harus tertutup, tidak kemudian terbuka ya. Kemudian jenazah diberikan pakaian atau pakaian basahan, jadi memang tidak
mohon maaf, telanjang bulat, kemudian semuanya orang bisa melihat ya. Kemudian juga perlu dibersihkan kotoran dan najis yang melekat dalam tubuhnya, ya. Kemudian dibilas, dibersihkan dengan sabun dan juga yang lainnya. Dan menyiramkan dan memandikannya ini disunahkan adalah tiga kali. Adapun ya syarat mayat yang hendak dimandikan, ya tentu di sini adalah jenazahnya ini adalah orang Islam, ya. Begitupun juga ada perbedaan, ya. Kalau itu dia adalah orang yang meninggal karena mati syahid atau berjihad di jalan Allah, maka tidak perlu dimandikan, tapi langsung dikafani. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya berikutnya, siapa saja orang yang berhak untuk memandikannya? Ya tentu di sini suami atau istri atau orang yang memiliki hubungan keluarga. Dan tentu kalau bisa mahram ya, anak, saudara kandung, cucu dan lain sebagainya. Ya. Atau kalau memang tidak ada, ya mungkin bisa ya orang yang mungkin memiliki ilmunya yang diamanahkan oleh keluarga si mayit, itu pun juga boleh. Ya. Kemudian ada adab memandikan, ya tentu ada adab yang disampaikan Rasulullah SAW, maka barang siapa yang memandikan jenazah atau mayit itu, kemudian menyembunyikan rahasianya, maka Allah memberi ampunan baginya. Ya. Jadi nggak boleh kita menceritakan aib ataupun apapun ketika memandikan jenazah, tidak boleh. Kemudian ketika kita memandikan pun juga, tempat untuk memandikan pun juga dijelaskan para ulama kita, diantaranya tertutup, tidak ada orang lalu lalang, ya. Kemudian tempatnya lebih tinggi dibandingkan lainnya untuk mudah membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Ini bagian daripada khidmat kita kepada orang yang sudah meninggal kemudian dimandikan. Kemudian berikutnya setelah itu dikafani, ya. Bagaimana Rasulullah memerintahkan, kufina Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ya, dikafani ya, fi salasati aswab ya, menggunakan 3 kain putih ya, sahuliyatan, sahuliyah atau dari kursuf, dan tidak ada dalam 3 kain itu gamis dan surban, jadi cukup kain kafan saja. Ini yang disampaikan oleh Aisyah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya inilah kira-kira perjalanan kita ya, hidup sudah mati kita panjang sekali ya. Adapun ya hukum sholat jenazah ya, setelah kita mandikan, maka di sini para ulama menjelaskan hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya hukum fardu kifayah ini adalah kewajiban bagi sebagian kaum muslimin secara kolektif atau bersama. Maka jika sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka cukup. Ya, artinya yang lain tidak wajib atau tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau tidak ada menyolatkan, ini yang kemudian dosa. Ya. Adapun untuk rukun salat jenazah, ya ada niat berdiri, ada takbir, ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, bersolat kepada Nabi, kemudian mendoakan jenazah setelah takbir ketiga dan keempat, kemudian salam. Dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya, ya, maka cuman takbir saja. Ya. Kemudian juga di antara adabnya adalah ketika ada orang yang meninggal adalah mentalkin. Maka Nabi merintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bagaimana orang yang hendak meninggal, ya, Rasulullah perintahkan untuk kita mentalkin ya dengan bacaan la ilaha illallah. Bagaimana Rasul menyebutkan mangkana akhiruhu kalami la ilaha illallah tahulal jannah. Ya. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengatakan atau menyebutkan lafaz la ilaha illallah, maka dia insya Allah akan masuk surga. Ini beberapa hal yang kemudian kita sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada keutamaan menyinggung orang sakit dan adab-adabnya, yang mudah-mudahan nantinya menjadi satu ilmu yang baru untuk kita semuanya insya Allah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa
wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.